Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada sesi perkuliahan teknologi hasil perkebunan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Jadi kali ini kita akan membahas cara pengolahan buah kopi menjadi kopi biji. Ya, jadi setelah melihat video ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami cara-cara pengolahan dan juga pengaruhnya nanti terhadap mutu kopi, dan setelah praktek nanti kalian punya keterampilan dan bisa menerapkan konsep-konsep pengolahan yang ada ya. Jadi cara pengolahan buah kopi menjadi kopi biji ini sebenarnya yang dasar sekali ada 3 ya. Ada cara kering atau sering disebut dengan natural process atau dry process. Ini cara pengolahan yang paling awal ya, yang paling lama. Kemudian berikutnya adalah cara basah atau sering disebut juga dengan wet process atau full wash. Ini menghasilkan kopi dengan mutu yang lebih baik. Namun di dalam prosesnya juga membutuhkan peralatan dan juga air yang cukup banyak. Ya, nah ini nanti beberapa pertimbangan yang bisa dipilih oleh petani. Kemudian ada cara semi basah. Sebenarnya ada 3 cara ini yang dasar. Namun kemudian berkembang pada beberapa waktu berikutnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendapatkan cita rasa kopi yang lebih baik. Nah, itu ada beberapa cara yang dikembangkan, antara lain adalah honey process, kemudian cara fermentasi. Ya, cara fermentasi ini juga sebenarnya nanti juga banyak cara ya, banyak cara yang bisa dikembangkan. Kemudian juga dalam jumlah kecil, namun ini menghasilkan kopi yang paling paling tinggi lah kira-kira kualitasnya adalah kopi luwak. Nah, keenamnya nanti akan kita bahas meskipun tidak terlalu dalam ya, karena di pengolahan teknologi hasil perkebunan ini nanti masih merupakan dasar-dasar dan bisa didalami nanti di mata kuliah pilihan ya. Kalau untuk terkait dengan kopi ini nanti akan dibahas lagi di teknologi bahan penyegar. Ya, tetapi di teknologi bahan penyegar mungkin nanti akan lebih banyak ke proses hilirnya. Di teknologi hasil pertanian itu lebih fokus pada sampai dengan kopi biji. Oke, ini kita masuk ke pengolahan cara kering. Ya, pengolahan cara kering. Tadi disampaikan ini yang pertama kali dikenal, jadi sangat sederhana. Jadi buah kopi itu dipetik, tadi tidak harus disortasi ya, tidak dikupas dulu, tetapi langsung dijemur secara utuh atau biji gelondong ya. Langsung dijemur di atas lantai jemur sampai kadar airnya cukup rendah ya, kalau bisa 13% atau paling tidak 15% sebelum digiling ya, sebelum dikupas. Nah, ini merupakan cara yang paling tua. Kemudian selama pengeringan memerlukan pembalikan secara berkala. Nah, ini tergantung dari cuaca dan juga proses penjemurannya. Apakah di lantai jemur yang paling baik lah ya, karena lantai itu bersih, kemudian menyerap panas sehingga proses pengeringannya menjadi lebih cepat. Tetapi kalau misalnya tidak punya lantai jemur, maka paling tidak dialasi dengan terpal ya. Biasanya apalagi kalau di HKM itu tidak boleh membangun dengan semen-semen, maka bisa dialasi dengan terpal. Nah, tetapi masih juga kita dapati yang menjemur langsung di atas tanah. Nah, ini yang kurang disarankan ya, tidak baik. Kenapa? Karena kopi ini merupakan salah satu komoditas yang sangat mudah menyerap aroma di sekitarnya. Sehingga kalau dijemur di atas tanah, selain tidak higienis, kemudian dia akan menyerap bau tanah, kemudian juga
pengeringannya akan lebih lambat karena tanah tidak memantulkan panas, ya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lambat. Nah, tergantung cuaca, cara pengeringan kopi bersama kulitnya ini memerlukan waktu yang relatif lama, ya, paling cepat 3 minggu sampai 6 minggu tergantung ketebalan tadi, kemudian lantainya, ya, apakah di atas tanah atau di atas terpal atau di lantai jemur. Ini sekitar 3-6 minggu karena kebetulan juga penghasil kopi ini ada di dataran tinggi yang curah hujannya biasanya lebih besar, ya, atau panasnya itu tidak full gitu kira-kira. Pengalaman saya berkali-kali ke ini, kalau di musim panen itu satu hari itu panas, benar-benar panas itu hanya beberapa jam. Nah, ini yang juga nanti akan berpengaruh terhadap mutunya. Ya, sebenarnya bisa ditanggulangi dengan 2 tahap, ya. Jadi pengeringan awalnya dengan penjemuran, kemudian nanti finishingnya dengan pengering teknis. Tetapi pengering teknis ini juga bermasalah di biayanya dan juga di investasi alatnya, sehingga di Lampung ini rata-rata masih mengandalkan atau menggunakan penjemuran. Nah, dengan cara ini profil rasa umumnya adalah ala buah-buahan, ya, kemudian cenderung memiliki keasaman yang rendah dan rasa-rasa yang eksotis dan bodi yang lebih banyak. Nah, ini kalau pengeringannya baik. Selama pengeringannya baik akan menghasilkan juga profil rasa yang baik. Tapi kalau pengeringannya tidak lancar, nah ini kemudian ada aroma tadi, ada aroma jamur dan seterusnya. Ya. Ini pengolahan cara kering yang secara umum masih mendominasi dilakukan untuk pengolahan kopi robusta yang ada di Lampung dan sekitarnya. Nah, ini cara pengeringan sebenarnya yang baik adalah dengan menggunakan para-para seperti ini. Artinya apa? Kalau menggunakan para-para seperti ini tidak bersentuhan langsung dengan tanah, kemudian juga lebih bersih dan ini ada pori-pori sehingga aliran udaranya itu bisa lewat bawah dan juga bisa lewat atas, artinya menjadi lebih cepat keringnya. Tetapi rata-rata di Lampung masih belum menemui seperti ini, ya. Karena memang panennya juga cukup banyak, ya, cukup banyak. Jadi tidak ada yang menjemur ketebalan tipis-tipis begini. Nah, ini saja, ini ketebalan seperti ini yang sudah kering, awalnya lebih tebal lagi, gitu ya, kalau pada saat musim panen. Nah, ini contoh kalau di atas lantai jemur, ya. Jadi seperti ini, kemudian lantai jemur ini juga mempunyai kelengkungan tertentu, sehingga kalau belum kering, kemudian hujan ini biasanya dibawa ke tengah, kemudian ditutup dengan terpal. Jadi tidak harus diangkut masuk ke dalam rumah, kecuali memang sudah kering. Oke, ini gambarannya, dan ini saya sering sarankan sebenarnya baik, ya, tetapi ya itu tadi petani belum tergerak ke sana. Oke, nah kemudian kita setelah cara kering, yang kedua adalah pengolahan cara basah atau full wash. Nah, untuk full wash tadi sudah saya sampaikan harus ada sortasi. Artinya yang bisa di pulping, bisa dikupas kulit buah segarnya itu adalah hanya kopi yang sudah merah, sehingga setelah panen itu diawali dengan sortasi buah kopi, kemudian yang merah di pulping, dikupas kulit buahnya. Kemudian ada 2 cara, bisa difermentasi di dalam air, direndam air selama sekitar 24 sampai 36 jam di dalam bak begitu. Tetapi bisa juga tidak menggunakan fermentasi, tapi langsung dicuci. Pada dasarnya sebenarnya fermentasi ini adalah untuk menghilangkan lendir, ya, menghilangkan lendir atau mucilage, ya, istilahnya. Jadi lapisan di luar kulit tanduk itu yang kalau kita
kulum itu rasanya manis, ya, rasanya manis. Nah ini sebenarnya mucilage atau lendir yang akan mudah dibersihkan jikalau dilakukan fermentasi karena akan diuraikan oleh mikroorganisme karena memang mengandung gula juga sehingga disukai oleh mikroba yang ada di alam. Ya. Tidak perlu kita tambahkan ini, tetapi nanti akan di alam itu di sekitar lingkungan tempat kopi ini akan tumbuh dengan sendirinya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tanpa fermentasi tentu agak sulit untuk membersihkan mucilage tadi atau lendir tadi. Nah, setelah ini kemudian dilakukan pencucian. Oleh karena itu diperlukan air untuk merendam dan juga untuk mencuci yang cukup banyak sehingga kalau wilayahnya itu air agak susah, nah ini juga agak sulit untuk diterapkan. Setelah dicuci bersih, maka kemudian dikeringkan. Nah, bedanya dengan cara kering tadi, kalau ini pengeringannya sudah tanpa kulit buah, sehingga pengeringan berjalan lebih cepat, ya, hanya sekitar 1-2 minggu itu sudah cukup kering. Kemudian biji yang masih berkulit tanduk itu kemudian dihuling atau digiling, dikupas sehingga akan terpisah antara kulit tanduk dengan biji kopinya. Kemudian dilanjutkan dengan sortasi kopi biji. Nah ini kira-kira juga sebenarnya cukup sederhana, tetapi tadi yang agak repot adalah di petik merah, sortasi, kemudian ada fermentasi dan juga pencucian. Tapi pengeringannya tadi lebih cepat dan ini biasanya tidak dilakukan di tanah, ya, lebih cenderung di para-para. Karena apa? Karena pulpnya itu sudah lebih sensitif, ya, karena kulitnya sudah terbuka, ya. Nah ini cara pengolahan secara basah. Nah, ini contoh mesin pulper, depulper, ya. Ini kelihatan buahnya merah semua. Kemudian nanti akan terkupas ini antara ini kulit buahnya. Kemudian ini biji yang masih dilapisi kulit tanduk. Jadi masih kulit tanduknya masih ikut ke biji yang nanti akan dihuling, ya, setelah kering. Nah ini begitu dimasukkan ini menggunakan mesin. Ada juga sih yang secara manual, tetapi rata-rata sudah menggunakan mesin. Maka nanti kulitnya akan terpisah sebelah sini, kemudian biji yang masih ada tanduknya tadi terpisah ke sini. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pemisahan lagi, tetapi langsung terpisah dari bulir ini. Oke. Nah ini kulitnya juga sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak dan seterusnya. Oke, kemudian cara ini menghasilkan profil rasa umumnya memiliki karakter lebih bersih dan lebih light, ya, lebih ringan, ya, lebih bersih, kemudian sedikit berasa buah dan bodinya cenderung ringan dan lembut, ya, dengan tingkat keasamannya yang lebih banyak. Ya, tadi karena ada fermentasi. Nah, ini setiap cara akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda sehingga ini juga menjadi satu pilihan, gitu ya, kira-kira mana yang disukai itu yang dikerjakan. Kalau tadi kering, basah, kemudian semi basah. Nah, di mana bedanya? Ini untuk semi basah juga sama. Di awal setelah pemetikan itu juga ada pengupasan kulit buah. Kemudian kulit biji yang bertanduk tadi bisa dicuci dengan sedikit air. Nah, ini bedanya. Kalau tadi dicuci sampai bersih, ini dicuci saja dengan sedikit air, kemudian disimpan atau difermentasi 24-36 jam, kemudian selanjutnya dikeringkan. Jadi untuk setengah basah ini hanya mengurangi lendir atau mucilagenya saja, tidak sampai bersih, kira-kira seperti itu, ya. Nah, nanti juga sebenarnya hampir sama dengan yang disebut nanti dengan honey process, ya. Jadi memang ya agak mirip, tapi kalau honey process tidak difermentasi. Ya. Kemudian setelah kering,
Ini juga langsung dikeringkan. Nah, setelah kering juga kemudian dihuler dan dikeringkan lagi sampai dengan kadar air sekitar 12%. Nah, cara ini menghasilkan profil rasa umumnya cenderung memiliki tingkat sweetness atau kemanisan yang intens, ya. Bodinya lebih penuh, ya, lebih kental. Kemudian tingkat keasamannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kopi-kopi yang pengolahan basah tadi. Kemudian memiliki rasa-rasa yang lebih beragam. Ya, jadi ini penilaian yang memang hanya bisa dilakukan oleh tester-tester yang sudah terlatih, ya. Kalau kita barangkali kalau hanya peminum kopi biasa itu agak sulit, tetapi memang terasa sih ya kalau kopi yang bagus itu cenderung rasanya lebih diterima lah dibandingkan kopi yang dihasilkan dari mutu kopi biji yang kurang. Oke, nah ini berikutnya adalah cara honey proses. Ya. Honey proses ini sebenarnya sama sekali tidak melibatkan madu, ya. Hanya kita berdasarkan ini bahwa tadi biji kopi yang ada tanduknya ini itu pada saat dikupas dipisahkan dengan kulit buahnya, maka di bawah atau di sekitar kulit tanduk ini akan ada namanya tadi lendir atau musilage. Nah, di proses honey itu lendirnya itu bisa full, artinya tidak dicuci sama sekali, jadi utuh. Bisa juga dihilangkan sebagian, sehingga nanti akan menghasilkan honey dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kira-kira itu treatmentnya, dibandingkan dengan cara yang semi basah tadi. Sebenarnya hampir-hampir sama dengan semi basah, tapi di semi basah memang ada fermentasi, artinya ada fermentasi itu juga termasuk menghilangkan lendir. Tetapi kalau di honey proses tidak ada, atau lendirnya itu dihilangkan sebagian, nanti 25 atau 50% berdasarkan tingkatan honey yang diinginkan, tetapi tidak difermentasi, ya, hanya dicuci. Nah, ini kemudian dikeringkan, terus dihuling. Jadi di sini yang kritis adalah pengeringannya, proses pengeringannya. Kalau pengeringannya tidak lancar, maka akan sebelum kering akan segera tumbuh jamur, sehingga di awal-awal pengeringan itu sangat penting diperhatikan. Jangan sampai biji yang tadi baru dipalper itu kemudian menumpuk, ya. Kalau menumpuk tidak segera berkurang kadar airnya, maka kemudian akan tumbuh jamur. Nah, ini antara kecepatan pengeringan dengan kecepatan tumbuhnya jamur ini balapan lah istilahnya, ya, cepet-cepetan gitu, cepet tumbuh jamurnya atau cepet keringnya, ya. Tetapi juga pengeringannya sih sebenarnya ya alami, ya, artinya tidak boleh terlalu tebal, kemudian juga harus aliran udaranya cukup, ya, sehingga tidak membuat jamur lebih mudah tumbuh duluan. Nah, ini kira-kira di proses honey ini, ya. Sebenarnya pernah ada satu eksportir yang kepingin mencoba untuk mengembangkan ini. Sebenarnya saya juga kepingin gabung gitu, ya, tetapi ternyata agak sulit untuk mendapatkan kopi biji merah, kopi petik merah ini, karena petani itu tadi hitung-hitungan. Jadi kalau tidak ada selisih yang signifikan, mereka tidak mau petik merah, tidak mau mengolah yang lebih sulit, gitu, ya, kecuali memang ada penghargaan terhadap harganya, artinya sesuai lah kerepotan yang dilakukan dengan upah atau rewardnya itu sesuai, baru mereka mau. Tetapi kalau tidak ada rewardnya, mereka tidak akan mau melakukan itu. Nah, itulah, ya, petani-petani sebenarnya sudah pintar juga, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa disebut honey? Karena sebenarnya lapisan musilage ini kan sebenarnya banyak mengandung gula dan juga asam, ya. Nah, pada saat dikeringkan secara perlahan itu gula dan asam ini akan semakin kental, ya, atau semakin terkonsentrasi,
Dan karena berjalannya waktu pengeringan yang tidak terlalu cepat tadi, maka kemudian gula dan asam tadi akan meresap ke dalam biji kopi. Kemudian menjadi karena mengering menjadi lengket-lengket, nah seperti madu, kira-kira itulah. Sehingga istilahnya entah siapa yang memberikan nama, kemudian disebut honey process. Dan ini sudah banyak dikenal memang secara awam juga istilahnya honey process. Sudah kita ikuti saja seperti itu, ya. Nah, seperti apa hasil dari proses ini? Itu dikatakan rasa yang ditemukan itu adalah sweetness-nya yang sangat tinggi dan asamnya balance, ya. Jadi antara manis dan asamnya itu ada keseimbangan, ya. Kemudian rasanya lebih jelas, ya, lebih jelas, lebih mantap lah, lebih lebih bisa didefinisikan, lebih bisa dirasakan, kira-kira seperti itu, dibandingkan dengan kopi yang diolah secara kering. Itu hanya tadi faktor kritisnya adalah di pengeringan awal, ya, jangan sampai tadi keduluan tumbuhnya jamur. Kalau sudah tumbuh jamur, maka kemudian nanti akan bau jamur. Nah, ini tadi terkait dengan tingkatan penghilangan musilage. Kalau musilagenya dibiarkan utuh atau 100% tidak ada pengurangan atau pencucian sama sekali, maka akan dihasilkan black honey. Black honey ini warnanya akan cenderung agak kehitaman, ya, karena gulanya banyak. Ini musilagenya 100% benar-benar tidak ada pengurangan, dan karena biji kopinya ini terlapisi musilage yang cukup tebal, maka pengeringannya lebih lama, sekitar 30 hari. Kemudian kalau red honey ini dihasilkan setelah musilagenya itu dikurangi 50%, nah, dicuci setengahnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga pertanyaannya bagaimana mengurangi 50%? Ini tentu orang-orang yang sudah pengalaman yang bisa mengira-ngira, ya, karena tidak bisa diukur kan, ya, dengan sense lah, ya, feeling, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau yellow honey ini musilagenya ditinggalkan tinggal 25%. Nah, ini semakin tipis musilage yang tertinggal di lapisan kopi ini, maka pengeringannya lebih cepat karena tidak terhalang. Nah, ini cara honey proses yang ini, dan kabarnya juga ini per kilonya itu lebih mahal daripada cara-cara kering. Jadi yang paling murah itu adalah kopi biji pengolahan cara kering, dan kebanyakan itu memang dilakukan terhadap kopi robusta dan biasanya diekspor dalam bentuk kopi biji, ya, sehingga petani itu kalau untuk kopi ekspor itu tidak mau repot-repot mengolah dengan cara macam-macam. Tetapi akhir-akhir ini kan konsumsi kopi dalam negeri meningkat cukup signifikan dengan maraknya kafe-kafe. Nah, ini kemudian pasar untuk kopi-kopi yang spesialty, yang mempunyai cita rasa yang ini, itu dihargai, mulai dihargai, sehingga petani juga sudah mulai mengembangkan cara-cara yang tadi menghasilkan cita rasa yang lebih baik tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kopi luwak. Nah, kopi luwak ini kita tahu ada binatang yang namanya luwak, ya, ini ada nama latinnya sih, ya, yang setahu saya sih luwak ini sering disebut juga dengan musang, ya. Musang ini sebenarnya makan buah juga, kemudian juga makan kopi, coklat, ya, jadi buah-buahan, memang buah-buahan. Selain itu juga pisang, ya. Artinya memang tidak hanya makan kopi, tetapi dimanfaatkan karena dia suka makan kopi, maka kemudian diberi makan kopi. Nah, ini ada musang liar, ada musang yang dibudidayakan. Ada dua jenis musang, itu yang atau luwak. Yang pertama ini yang besar ini adalah luwak binturung, ya. Luwak binturung ini termasuk luwak yang dilindungi. Dia ukuran badannya besar, kemudian bulunya dominasi hitam, ya. Satu lagi
itu luwak bulan. Ini lebih jinak, ya lebih jinak. Kalau yang punya luwak pemeliharanya itu ya sampai gendong-gendong itu kayak kucing itu ya, kayak kucing manja gitu. Nah, tapi yang satu lagi adalah luwak bulan. Luwak bulan itu kecil, ukurannya lebih kecil. Kemudian warna bulunya kecoklatan. Nah, itu jauh lebih ganas, ya, lebih ganas sehingga kalau membuat kandang, itu kandang yang luwak bulan itu harus pakai besi yang ini. Kalau dia kayu saja nanti akan ditarik-tarik, dia sangat liar dan sangat kuat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, apa istimewanya kopi luwak? Ya, kopi luwak ini termasuk kopi yang paling mahal. Jadi kalau di rata-rata harga kopi itu 20.000, kemudian jadi kopi bubuknya itu sekitar 50.000 per kilo, maka kopi luwak ini bisa 10 kali lipat di lokasi pembuatannya. Kalau ini yang banyak adalah di Lampung Barat, itu di Liwa. Ya. Saya beberapa kali ini ke sana dan melihat peternakan luwaknya. Jadi ini yang paling mahal. Tetapi juga di level internasional juga agak bingung mendeteksi benar nggak ini kopi luwak. Nah, kenapa kok mahal? Itu karena memang cita rasanya yang dianggap paling tinggi. Kenapa kok bisa paling tinggi? Karena memang luwak ini termasuk binatang yang mempunyai kepekaan tinggi untuk menyeleksi lah ya, menyeleksi mana buah kopi yang baik dan mana yang tidak. Bukan hanya sekedar matangnya saja, kesegarannya, matangnya, dan juga dia kalau kopi itu penyakitan itu dia akan keluarkan ya, dilepeh istilahnya. Jadi dia tidak mau seperti kalong, kelelawar itu ya yang makan buah-buahan malam hari. Itu dia punya detektor lah kira-kira ya, punya kepekaan yang sangat tinggi untuk memilih itu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian hasil kopinya yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua karena ada enzim-enzim atau mungkin mikroba di dalam pencernaan luwak ini, kemudian juga kondisinya mungkin hangat begitu ya, sehingga terjadi semacam fermentasi juga sebenarnya di dalam perut luwak ya. Padahal sebenarnya luwak ini makannya sore, tidak lama sih. Makannya sore dikasih makan kopi, kemudian pagi-pagi itu sudah jadi feses. Ya. Jadi yang mereka cerna itu sebenarnya hanya kulit buahnya saja dan pulpnya, daging buah dan kulit buah. Tetapi bijinya itu masih utuh, masih terlapisi oleh kulit tanduk. Jadi kulit tanduknya tidak rusak. Oleh karena itu, menurut fatwa MUI itu halal, asalkan nanti titik kritisnya adalah di pencucian dan juga sortasi. Kalau segera dicuci setelah dikeluarkan dari perut luwak, artinya dalam keadaan basah segera dicuci, bersih, kemudian dilakukan sortasi untuk yang lubang-lubang, maka itu dianggap dinyatakan halal karena masih terlindungi oleh kulit tanduk tadi. Ya, tetapi kalau dia kering, jadi feses atau brendel itu kering, itu kulit tanduknya akan pecah. Nah, itu akan memungkinkan fesesnya merembes masuk ke dalam biji. Nah, itu yang kemudian tidak bisa disertifikasi halal. Nah, ini yang menyebabkan tadi kenapa kopi luwak nilainya paling tinggi. Dan bahkan kemudian nanti ada yang meniru-niru, mengisolasi. Kalau memelihara luwak kan memang mahal ya, mahal. Harus ngasih makan pada musim kopi ataupun tidak. Pada musim kopi itu hanya sekitar 3 bulan. Nah, di luar itu kalau kita budidaya maka kita harus ngasih makan. Ya, risikonya itu. Nah, ngasih makan meskipun pisang dan seterusnya itu juga biaya pemeliharaannya jadi cukup mahal. Itu yang membuat juga harga kopinya jadi mahal. Nah, ada peneliti-peneliti yang mencoba mengembangkan, ada beberapa jurnal itu yang saya baca, dengan cara mengisolasi dan menirukan fermentasi yang ada di dalam perut luwak, dikondisikan suhunya, kemudian diisolasi mikrobanya, enzim, tetapi hasilnya masih
membuktikan bahwa fermentasi tadi menurunkan kandungan kafein, tetapi saya belum baca yang sampai penelitian yang sampai menghasilkan cita rasanya itu menyamai gitu ya. Jadi yang buatan atau ini tuh biasanya tidak sesempurna yang memang sudah Allah ciptakan seperti itu ya. Jadi sampai sekarang juga ada beberapa yang itu, tapi ya itu tadi cita rasanya belum bisa menyamai dengan kopi luwak. Nah ini pemandangan pagi hari setelah sorenya dikasih makan. Ini luwaknya udah tidur kalau pagi ya, dia aktivitasnya kan malam. Nah ini udah segini, ini satu luwak binturong kebetulan ya. Ini kotorannya lumayan banyak ya, lumayan banyak, dan binturong ini termasuk luwak yang dilindungi, jadi harus ada izin ya kalau memelihara binturong. Nah ini kemudian segera harus dilakukan pencucian pada waktu masih basah. Itu segera dimasukkan bak ini, kemudian dicuci, ya dilepaskan dari fesesnya, dicuci ini berkali-kali sampai betul-betul hilang najis. Biasanya seperti ini, kalau terakhir nanti dengan air mengalir dan benar-benar ini sudah tidak ada bau lagi, jadi baunya sudah netral dan cairan sisa pencuciannya itu sudah bening. Itu dinyatakan bahwa najisnya sudah benar-benar hilang. Setelah itu kemudian dilakukan penjemuran dan sortasi. Ini sortasi biji-biji yang rusak, biji yang pecah, yang mungkin ada lubangnya, ini harus dipisahkan karena ini sudah kontak dengan feses secara langsung. Ya kalau yang masih utuh kulit tanduknya itu tidak kontak langsung dengan feses karena masih terlindungi kulit tanduk. Kira-kira seperti itu. Ini kemudian dilakukan penjemuran. Nah biasanya penjemurannya sudah bagus. Kalau untuk kopi luwak mungkin karena harganya cukup mahal ya. Nah ini sebenarnya penjemuran-penjemuran yang tadi juga disarankan untuk cara basah, kemudian untuk honey proses. Jadi pakai para-para seperti ini, kemudian di atas menggunakan atap plastik sehingga tetap sinar matahari bisa masuk. Tetapi kalau sewaktu-waktu hujan tidak harus dikumpulkan ya, tidak harus diangkat, kira-kira seperti itu. Nah ini sudah mulai banyak dikembangkan juga di beberapa petani ya, ini di tempat produksi kopi luwak tadi sudah dibuat juga seperti ini. Nah ini kalau kita lihat ini juga cara yang sama dengan para-para dan kemudian dilapisi ini. Nah ini lebih higienis dan juga tidak melelahkan ya, karena tadi kalau hujan sewaktu-waktu tidak perlu lari-lari untuk meminggirkan kopinya. Oke, nah ini satu tren yang tadi, karena kopi luwak ini secara ilmiah sulit untuk dibedakan. Kalau sudah dalam bentuk biji itu sulit dibedakan dengan kopi biasa yang tidak melalui luwak, tapi sama-sama mutunya bagus gitu ya. Oleh karena itu banyak yang pesan dalam bentuk brendel kering seperti ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini artinya sudah kering, kemudian tadi saya katakan bahwa kalau kering kulit tanduknya cenderung mudah pecah. Nah, ini yang kemudian kalau dalam kondisi begini mungkin orang lebih yakin bahwa ini kopi luwak di satu sisi, tetapi di sisi lain ini sudah tidak bisa disertifikasi halal ya, karena ini sudah nembus ya. Fesesnya bisa nembus ke dalam biji yang kulit tanduknya sudah mulai pecah. Kira-kira seperti itu. Nah ini biji yang sudah kering dan bersih tadi, yang pada saat basah sudah langsung dibersihkan, itu memang kelihatan memang ya bijinya yang sangat bagus gitu ya, karena tadi sudah diseleksi oleh luwak. Saya melihat sendiri kalau bijinya kurang baik itu dimuntahkan sama luwaknya, itu nggak mau nelen dia. Jadi benar-benar indranya itu sangat mungkin pahit atau apa ya, kalau kita makan buah kemudian buah itu penyakitan gitu ya. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan oleh luwak, karena sehingga kalau kita lihat ini bijinya sangat bagus seleksi tadi. Nah terakhir adalah cara fermentasi. Nah cara fermentasi ini sebenarnya tadi
cara basah juga sudah ada yang namanya fermentasi tadi terutama untuk menghilangkan musilage atau lendir tadi ya. Tetapi pada dasarnya cara fermentasi ini adalah cara pengolahan kopi dengan melibatkan mikroorganisme yang ada secara alami maupun yang sengaja ditambahkan. Ada beberapa yang mencoba menambahkan dengan bakteri asam laktat, Saccharomyces, kemudian Clostridium, kemudian beberapa isolat dari feses luwak, dan seterusnya. Nah, ini tadi dalam rangka tadi untuk menghilangkan musilage dan juga untuk meningkatkan cita rasanya dan juga untuk menurunkan kafein. Ya, jadi karena fermentasi itu juga bisa mengurangi kafein yang bagi beberapa orang itu kafein itu tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan apalagi dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, ini ada satu istilah yang sebenarnya ini istilah awam. Ini sebenarnya dimaksud adalah juga cara fermentasi. Sering disebut dengan wine cafe. Nah, wine cafe ini, wine ini kita kaitkan dengan minuman beralkohol. Ini sebenarnya kalau untuk penamaan produk yang mau disertifikasi halal tidak diperbolehkan meskipun tidak mengandung alkohol, karena ini dari namanya juga mengarah ke produk-produk haram ya. Komer yang sering disebut dengan wine atau bir atau ini. Nah, ini padahal di kopi itu tidak ada alkoholnya. Nah, caranya seperti apa? Ini cukup menarik juga dan saya juga coba mencari-cari apa istilahnya dari berbagai video ataupun tulisan dari masyarakat yang penggemar kopi atau pengolah kopi. Itu sebenarnya caranya cukup sederhana. Jadi buah kopi tanpa dikupas itu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup, kemudian sekali 5 hari dikeluarkan dijemur. Dijemur sebentar, kemudian dimasukkan lagi, dijemur lagi dan seterusnya. Dijemurnya sebentar saja, setengah hari ya kira-kira, kemudian dimasukkan lagi ke dalam wadah tertutup. Nah, itu sampai kira-kira sekitar 1 bulan. Selanjutnya setelah kering baru dihuling. Nah, di situ barangkali proses fermentasi terjadi secara alami di dalam kulit buah, tetapi oleh karena itu maka proses fermentasinya cukup lama, sekitar 1 bulan ya, karena mikroba harus nembus dulu ke kulit, baru kemudian hidup dengan mengandalkan lendir yang ada di dalam kulit buah itu. Ya, kemungkinan seperti itu karena saya juga belum melihat tulisan-tulisan ilmiahnya. Ya. Nah, ini dikabarkan menghasilkan kopi yang cita rasanya katanya lebih harum. Lebih harum, saya juga pernah mencoba, memang lebih harum. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu tadi semua cara yang banyak dikenal. Kemudian setelah menjadi kopi kering, baik yang berkulit tadi cara kering atau yang cara basah itu berkulit tanduk, itu diproses untuk mendapatkan biji, kemudian dilakukan huling atau pengupasan, pengupasan kulit tanduk ataupun kulit keringnya. Nah, ini biasanya menggunakan alat mekanis seperti ini, hampir sama dengan pulper, tapi ya beda di ininya aja ya, beda di speknya. Ini kemudian sebaiknya juga ini sebelum dihuling itu kopinya harusnya diayak dulu dengan supaya bijinya itu seragam. Kalau bijinya tidak seragam, misalnya ada yang kecil, ada yang besar, itu nanti yang besar pecah, kemudian yang kecil itu lolos menjadi gelondong, ya gelondong. Nah, gelondong itu nanti akan menjadikan menambah nilai cacat, ya karena cukup besar nilai cacatnya. 1 kalau tidak salah, 1 biji gelondong. Nah, kalau tidak seragam kan otomatis banyak yang lolos. Dan yang besar karena ini pakai pengupasannya kan dengan menggunakan gesekan begitu, sehingga kalau tidak sama juga nanti hasilnya tidak ada yang pecah, ada yang lolos dan seterusnya. Sehingga sebaiknya sih
dilakukan pengayaan ya dengan ukuran yang sama. Tetapi saya lihat di lapang itu tidak ada. Jadi ya sudah buah secara umum langsung dikupas seperti itu. Nah, kemudian setelah didapatkan biji, memang langkah berikutnya adalah melakukan sortasi biji dari hasil pengupasan tadi. Yaitu dengan memisahkan kulit, kemudian kotoran, kemudian biji yang tidak terkupas atau gelondong tadi, kemudian biji pecah, cacat, hitam, dan seterusnya. Nah, ini juga jarang dilakukan oleh petani ya. Kenapa? Karena mereka oleh petani pengumpul itu dihargai sama, artinya penilaian mutu cacatnya itu tidak dilakukan. Biasanya hanya dilihat secara visual, kemudian diukur kadar air. Nah, ini yang membuat petani tidak termotivasi untuk melakukan sortasi. Nah, pada saat sudah sampai ke eksportir, kemudian biasanya eksportirlah yang melakukan sortasi ini. Nah, setelah sortasi, biasanya hasil pengupasan itu harusnya dikeringkan lagi. Ini juga jarang yang melakukannya. Supaya aman, sebenarnya harus dikeringkan lagi sampai kadar air 12,5% masuk baku mutu tadi. Setelah itu baru aman untuk disimpan di dalam karung atau goni. Kemudian gudangnya juga tidak boleh lembab dan biasanya langsung dikirim atau nunggu harga yang baik. Nah, yang dilakukan oleh pengumpul, biasanya mereka mengumpulkan, kemudian mereka akan kirim ke pedagang besar atau eksportir pada saat harganya sudah cocok. Ya, jadi karena harga kopi itu mengikuti harga pasar dunia, jadi kadang-kadang naik turun dan agak sulit untuk diprediksi. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kenapa harus dikeringkan lagi? Itu kalau kita menyimpan biji kopi yang kurang kering, ya atau kadar airnya lebih dari 12,5%, kemudian kondisi gudangnya lembab, maka biji kopi itu akan rentan diserang oleh jamur. Ya, jamurnya bukan sembarang jamur, tapi kalau jamur itu adalah jenis Aspergillus ocraceus atau Penicillium, itu akan menghasilkan toksin yang namanya ocratoksin atau sering disebut dengan OTA. Ya. Nah, ini termasuk yang dipersyaratkan apabila kita mengekspor kopi biji. Ya, kalau Italia itu menetapkan maksimum adalah 4 ppb, ya, 4 per billion. Nah, ini kalau Uni Eropa 5 ppb. Ya. Jadi karena ini ya ocratoksin ini cukup beracun gitu ya. Nah, pernah juga ada tahun berapa itu ya ke Jepang, ada ekspor kopi ke Jepang sekian kontainer itu dikembalikan karena ternyata ocratoksinnya terdeteksi melebihi batas yang sudah ditetapkan. Nah, ini makanya kenapa pengeringan atau kadar air standar itu perlu dilakukan supaya tadi tidak banyak ini. Nah, saya kira untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti bisa kita teruskan dengan diskusi dan sampai bertemu pada sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.